Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Egy Trinugroho, NIM 20190090005. Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dalam video kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi yang saya buat dengan judul Upaya Menghambat Kemunduran Benih Padi Selama Penyimpanan. Berikut saya akan menampilkan hasil presentasi yang saya buat. Badan Pusat Statistik BPS produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43% dibandingkan produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton. Penurunan produksi tersebut juga dipengaruhi oleh turunnya luas panen. Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 10,41 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,30% dibandingkan luas panen padi di 2020 yang sebesar 10,66 juta hektar. Benih merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman pangan. Petani sering mengalami kerugian yang sangat besar baik dari segi biaya maupun waktu yang berharga akibat dari penggunaan benih yang tidak bermutu atau tidak jelas asal-usulnya. Kesalahan dalam penggunaan bahan tanam akan mengakibatkan kerugian jangka panjang. Penggunaan bibit bermutu merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan pertanaman yang mampu memberikan hasil yang memuaskan. Kemunduran benih merupakan proses penurunan mutu secara berangsur-angsur dan kumulatif serta tidak dapat balik, irreversible, akibat penurunan fisiologis yang disebabkan oleh faktor dalam. Proses penurunan atau mundurnya vigor secara fisiologis ditandai dengan penurunan daya berkecambah, peningkatan jumlah berkecambah abnormal, penurunan pemuncul kecambah di lapang field emergence, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman, meningkatnya kepekatan terhadap lingkungan yang ekstrim yang akhirnya dapat menurunkan produksi tanaman. Tingkat vigor awal benih tidak dapat dipertahankan, dan benih yang disimpan selalu mengalami proses kemunduran mutunya secara kronologis selama penyimpanan. Sifat kemunduran ini tidak dapat dicegah dan tidak dapat balik atau diperbaiki secara sempurna. Laju kemunduran mutu benih hanya dapat diperkecil dan melakukan pengolahan dan penyimpanan secara baik. Penyediaan benih dari dan untuk petani bagi musim tanam berikutnya sering harus mengalami penyimpanan terlebih dahulu, sehingga upaya merekayasa penyimpanan benih untuk memperoleh benih padi bermutu sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu teknologi penyimpanan yang baik agar vigor dan variabilitas benih tetap tinggi pada saat tanam sehingga diperoleh pertumbuhan dan hasil yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, kemunduran benih merupakan salah satu masalah dalam menjamin ketersediaan benih dan kemunduran benih dapat terjadi selama benih disimpan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sifat genetik, daya tumbuh dan vigor, kondisi kulit, dan kondisi air benih awal. Faktor eksternal antara lain kemasan benih, komposisi gas, suhu, dan kelembapan ruang simpan. Yang kedua, kadar air benih yang terlalu tinggi mendorong terciptanya kondisi yang mempercepat laju kerusakan benih akibat terjadinya proses metabolisme dan respirasi. Laju respirasi yang tinggi dapat mempercepat hilangnya viabilitas benih. Hilangnya viabilitas benih adalah karena berkurangnya bahan cadangan makanan melalui respirasi. Di samping itu, pada kadar air yang tinggi, mikroorganisme akan tumbuh aktif dan berkembang dan merusak embrio. Sedangkan pada kadar air benih yang terlalu rendah berpengaruh negatif bila dihubungkan dengan proses
autoksidasi lemak. Yang terakhir, suhu ruang simpan berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan yang dipengaruhi oleh kadar air benih, suhu, dan kelembapan nisbi ruang. Pada suhu rendah, respirasi berjalan lambat dibandingkan suhu tinggi. Kadar air yang aman untuk penyimpanan benih padi dalam suhu kamar selama 6-10 bulan adalah tidak lebih dari 11%. Hasil penelitian dan lain menunjukkan bahwa penyimpanan benih dalam kemasan plastik polietilen nomor 08 dengan ketebalan 0,08 mm dalam suhu kamar dapat mempertahankan viabilitas benih selama 6 bulan. Selanjutnya tujuan. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kemunduran benih dan usaha-usaha menghambat kemunduran benih padi selama penyimpanan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kadar air benih merupakan hal yang paling utama dalam usaha mempertahankan daya simpan benih. Oleh karena itu, pada waktu panen diusahakan benih yang dipanen mempunyai kadar air benih yang terlalu masak fisiologis dengan kadar air yang rendah. Apabila kadar air benih masih tinggi, maka harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Berikut ini tabel dari Teva 2017 pengaruh perlakuan periode simpan terhadap daya berkecambah benih padi. Ini hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan pada berbagai kadar air dan lama simpan terhadap daya berkecambahnya sangat beda nyata, dan terdapat interaksi yang sangat nyata antara kadar air dengan lama simpan terhadap daya berkecambah benih padi. Apabila benih padi kadar air tinggi disimpan dalam kurun waktu yang lama, akan mempengaruhi nilai tingkat kemunduran rata-rata daya kecambah. Selanjutnya, suhu penyimpanan benih padi. Berikut merupakan tabel hasil penelitian tentang uji daya tumbuh benih padi lewat masa simpan. Tabel ini menjelaskan pengaruh suhu penyimpanan benih padi terhadap daya tumbuh benih padi. Daya tumbuh benih padi pada penyimpanan menggunakan AC dan non-AC dengan beberapa varietas dari Novitasari 2014. Dalam tabel 2 ini terdapat perbedaan secara nyata antara benih padi Impari 14 terhadap Impara 2 dan Impago 5 yang disimpan dalam ruangan AC. Hasil dalam tabel 2 juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata benih Impara 2 dan Impago 5 yang tumbuh secara normal. Dalam kondisi penyimpanan dalam suhu ruang terlihat perbedaan nyata antara benih padi Impago 5 dan Impari 14 yang tumbuh normal. Sedangkan benih padi Impara 2 yang tumbuh normal menunjukkan tidak adanya perbedaan nyata terhadap Impago 5 dan Impari 14. Jumlah benih yang tumbuh normal paling tinggi yaitu varietas Impari 14 dalam ruangan ber-AC dan Impago 5 dalam suhu ruang. Benih padi yang disimpan dalam ruangan ber-AC mempunyai jumlah benih tumbuh normal lebih banyak dibandingkan dengan benih yang disimpan dalam ruangan tanpa pengaturan suhu. Benih dengan kadar air 13% yang disimpan dalam gudang bersuhu kurang lebih 25 derajat Celcius dan dalam kelembapan nisbi 7,75% dan daya tumbuhnya hanya 51% setelah disimpan selama 6 bulan dan 0% setelah 2 tahun. Selanjutnya, jenis wadah simpan. Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan Suparto 2021 mengenai pengaruh jenis wadah simpan kedap terhadap mutu benih padi. Gambar 1 ini grafik daya berkecambah benih padi setelah disimpan selama 15, 30, 45, 60, 75, dan 90 hari di berbagai jenis kemasan. Jadi dalam gambar 1 ini kita dapat lihat perlakuan wadah simpan toples kaca W1 mampu mempertahankan daya berkecambah viabilitas benih padi pada 45 hari penyimpanan sebesar 63,83%. Angka ini belum memenuhi standar daya berkecambah yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian 2016.
Hal tersebut diduga karena benih sebelum diberi perlakuan sudah disimpan terlalu lama di ruang tidak terkendali. Viabilitas benih yang disimpan terlalu lama akan berangsur-angsur mengalami penurunan karena proses kemunduran mutu benih yang ditandai dengan penurunan persentase daya berkecambah dan potensi tumbuh maksimum. Faktor internal yang mempengaruhi mutu benih yaitu genetik dan kadar air, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi mutu benih padi yaitu penimbunan dan penanganan pasca panen, suhu, dan kelembapan udara. Yang terakhir yaitu aplikasi desikan. Usaha untuk mempertahankan kadar air dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi desikan dari bahan alami di dalam kemasan yang dapat menyerap air atau uap air yang di sekitar benih seperti abu sekam, arang kayu, dan kapur tahur yang higrokopis. Desikan adalah bahan atau zat yang digunakan untuk penyerapan air yang dikandung sesuatu zat oleh zat lain. Sedley 1977, Citaharjo 2012. Penggunaan desikan dapat menjaga kelembapan sekitar benih sehingga kadar air benih dapat dipertahankan. Penggunaan wadah yang berpori atau berlubang akan memudahkan udara luar dan uap air masuk, sehingga kadar air akan semakin tinggi dan laju respirasi meningkat. Peningkatan laju respirasi benih berarti peningkatan laju kemunduran benih, sehingga daya tumbuh benih cepat turun. Oleh karena itu, pemilihan bahan yang tidak berpori atau kedap udara dan penggunaan bahan desikan penyerap air dianjurkan untuk penyimpanan benih padi. Kesimpulan 1. Kadar air benih yang rendah merupakan faktor penting dalam inaktivasi benih padi selama penyimpanan karena kadar air benih yang rendah kurang dari 11% mampu menekan terjadinya respirasi yang menyebabkan kemunduran benih. Kedua, suhu penyimpanan yang tinggi, suhu ruang lebih dari 20 derajat Celcius akan menurunkan viabilitas yang ditandai dengan penurunan daya kecambah dan vigor benih padi. Sedangkan suhu penyimpanan yang rendah, suhu kurang dari 20 derajat Celcius mampu mempertahankan viabilitas tergantung pada kadar air benih dan kelembapan relatif RH. Ketiga, penyimpanan benih padi dengan perlakuan teknik pengemasan aluminium foil dan plastik yang kedap udara memberikan rata-rata daya berkecambah lebih baik daripada kemasan yang tidak kedap udara seperti kertas. Keempat, aplikasi bahan desikan dapat mempertahankan kadar air sehingga daya tumbuh benih tetap tinggi. Selanjutnya, saran. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang usaha-usaha menghambat kemunduran benih padi selama penyimpanan selain dipengaruhi oleh faktor suhu, kadar air, dan kelembapan. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.